Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Intan Purnamasari akan mempresentasikan telaah jurnal media sosial yang diampu oleh dosen saya, Ibu Musmundiro, SST MKes. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian kita sudah masuk ke analisis jurnal. Yang pertama itu adalah identitas jurnal. Ini nama jurnalnya, yaitu Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Volume 19, nomor 2, halaman 101 sampai 112, yaitu kemudian tahun penerbitnya Agustus tahun 2015. Judul jurnalnya yaitu Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Bergaul Siswa. Nama penulis jurnalnya adalah Ilham Priskunanto. Isi jurnalnya. Masalah dari jurnal ini adalah mengetahui pengaruh sosial media Facebook terhadap tingkat kepercayaan bergaul siswa-siswi sekolah menengah atas di Jakarta atau siswi SMA di Jakarta. Lokasi penelitiannya yaitu di Jakarta. Kemudian metode penelitiannya, penulis ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu bahwa tidak ada pengaruh sosial media terhadap tingkat kepercayaan siswa-siswi sekolah dalam bergaul. Para siswa-siswi sekolah menggunakan sosial media hanya untuk keperluan mengisi waktu luang saja. Dengan demikian, tidak perlu ada ketakutan berlebihan bagi semua pihak ketika siswa-siswi menggunakan sosial media dalam pergaulan sehari-hari. Ini masih hasil penelitiannya, ini di tabel kedua, yaitu uji reliabilitas sosial media. Pada penelitian ini didapat nilai alpha kurang beta sebesar 0,801. Sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa nilai alpha kurang beta harus berada di atas 0,6. Dan ini adalah ambang batas minimum yang bisa dicapai dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini dari variabel sekolah menengah atas dan sosial memiliki kualitas penelitian yang sangat baik dan bisa diteruskan untuk melanjutkan penelitian yang ada. Jadi ini tabel 2 uji reliabilitas sosial media sudah di batas ambang, sudah mencapai target. Kemudian di tabel ketiga ada uji reliabilitas variabel kepercayaan bergaul. Dari tabel di atas terlihat bahwa memang nilai alpha kurang beta untuk uji variabel kepercayaan bergaul sebesar 0,715. Dengan demikian, maka variabel kepercayaan bergaul siswa-siswi sekolah begitu baik dan bisa dilanjutkan karena memenuhi aspek objektivitas internal dalam penelitian kuantitatif. Jadi hasil dari variabel kepercayaan bergaul siswa-siswi di SMA Jakarta ini sudah melebihi target. Kemudian ini adalah sebanyak berapa siswa-siswi mengakses FB atau Facebook. Dari tabel di atas diketahui responden yang mengakses Facebook setiap hari ada 71,4%. Sedangkan mereka yang mengakses beberapa hari sekali adalah 25%. Dan mereka yang mengakses lebih dari sebulan ada 3,6%. Saat ini jaringan mempunyai peranan yang penting dalam informasi. Dalam mengakses internet, segala macam informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Beberapa contoh keuntungan dari sekolah menengah atas sosial Facebook yaitu dapat memperluas interaksi, menambah wawasan, sumber berita sebagai media transaksi. Jadi untuk setiap harinya itu dia di atas 70%, kemudian beberapa hari sekali 25%, dan 1 bulan sekali 3,6%. Lanjut tabel 5 yaitu apa yang diupload dan didownload dari Facebook.
Dari tabel 5 diketahui bahwa hal yang paling sering diupload atau didownload oleh responden adalah musik, yaitu sebanyak 51,8%, foto 42,9%, perangkat lunak, buku, dan lain-lain hanya 1,8%. Memang sebelum adanya teknologi atau media cetak, musik sudah digunakan untuk menyampaikan pesan dan untuk menghibur. Jadi, rata-rata siswa-siswi yang mengakses Facebook hanya untuk musik dan foto. Untuk perangkat lunak, buku, dan lain-lain hanya 1,8%. Kemudian lanjutan, ternyata sampai sekarang musik sangat diminati oleh masyarakat, khususnya remaja. Selain untuk sarana hiburan, juga digunakan untuk alat penyampaian pesan. Dalam penelitian ini terlihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi unsur yang dilihat dalam penggunaan sosial media, yakni kesamaan karakteristik, informasi, prestige, media termasuk citizen journalism, refreshing. Dari semua faktor tersebut, ternyata hanya refreshing yang menjadi jawaban dari para siswa-siswi sekolah menengah atas di Jakarta yang menjawab penggunaan sosial media bagi mereka. Pada kenyataannya, penelitian ini bisa membuktikan bahwa siswa-siswa sekolah menengah atas di Jakarta ini sudah memiliki dasar yang kuat dari guru mereka akan bagaimana bergaul dan bersosialisasi yang baik. Artinya bahwa pendidikan dari guru tentang etika, budi pekerti begitu kuat dibandingkan dari belajar di luar melalui media massa atau media elektronik yang marak saat ini. Dapat dikatakan bahwa kedudukan guru dan pola didik di kelas adalah variabel pengganggu atau intervening yang tidak dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Demikian juga dengan pendidikan di rumah atau keluarga yang dipahami turut mempengaruhi siswa-siswa sekolah dalam menafsirkan kepercayaan mereka dalam bergaul di sosial media. Dari Rusmana 2010. Dengan jelas, penelitian ini menyebutkan bahwa sosial media bukanlah ancaman terbesar dalam merubah kepercayaan dan bergaulnya siswa-siswa sekolah. Pada kenyataannya, pendidikan di mana saja budi pekertilah yang begitu kuat dan mengubah perilaku dan bergaulnya para siswa-siswi sekolah. Alhasil, pada orang tua tidak perlu berlebihan bereaksi terhadap keberadaan sosial media di dunia digital, karena siswa-siswi sekolah bersekolah di sekolah menengah atas kebanyakan tidak menganggap penting sarana ini, apalagi dijadikan sebagai rujukan atau patokan mereka bersosialisasi atau bergaul. Jadi, untuk Facebook ini mereka tidak menjadi sarana penting atau patokan. Jadi mereka belum terlalu terpaku. Kemudian kelebihan dan kekurangan serta saran jurnal. Kelebihannya, penulisan dan pembahasan dalam jurnal cukup bagus karena penjelasannya jelas dan menggunakan sumber data langsung dari responden, langsung dari siswa-siswinya yang dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, yaitu sumber datanya dengan kuesioner. Kekurangannya adalah penggunaan metode penelitian, penulis menggunakan hipotesis, sehingga menyulitkan para pembaca yang tidak memahaminya karena tidak semua orang paham akan hipotesis. Kemudian saran. Dari hasil penelitian jurnal ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Semua pihak tidak terlalu berlebihan menganggap bahwa biang permasalahan pergaulan menyimpang pada solusi sekolah bukan disebabkan karena penggunaan sekolah menengah atas sosial atau sosial media yang ada. Bahkan dari pendidik dan kalangan sekolah, ada yang sampai trauma dalam penggunaan sosial media. Alhasil, banyak sekolah menjadi gaptek atau gagap teknologi dalam menyikapi tata pergaulan yang ada dalam kehidupan nyata. Kemudian, kesadaran pada melek sosial media di sekolah menengah atas dan internet menjadi perlu, dan kebanyakan masalah yang ada dalam penggunaan media komunikasi tersebut adalah tidak bisanya siswa dan siswi memisahkan antara kebenaran dan kepalsuan yang ada. Oleh sebab siswa dan siswi tidak menjadikan sosial patokan mereka bersikap. Disinilah titik letak peran guru dan pendidik untuk dominan dalam memberikan arah dan panduan yang jelas peserta didik dalam berperilaku. Jadi, siswa-siswi ini tidak terlalu menjadi Facebook itu sebagai patokan. Namun, mereka ini masih belum bisa membedakan akun fake, akun yang asli, gitu. Berikut adalah daftar pustakanya. Tulis oleh Ilham Priskunanto tahun 2015, pengaruh sosial media terhadap tingkat kepercayaan bergaul siswa. Jurnalnya Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, volume 19 nomor 2 Agustus 2015 dari halamannya 101 sampai 112. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.